Yang berikutnya tragis pemirsa, ada 3 balita yang tewas dalam peristiwa kebakaran di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban kebakaran rumah warga di Jalan Suprapto, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari bertambah. Sebelumnya 2 balita 2 tahun dan adiknya berumur 1 tahun terjebak dalam kobaran api. Keduanya ditemukan berpelukan di dalam lemari. Lalu balita korban ketiga ini sempat dirawat di rumah sakit terlebih dahulu, namun kemudian akhirnya meninggal dunia juga. Saat kebakaran ada 4 anak dalam rumah tanpa diketahui keberadaan ibu mereka. Warga berhasil menyelamatkan 2 anak yang menderita luka bakar, namun 1 diantaranya kemudian turut meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Karena informasi tadi penyebab kebakaran ini belum diketahui, kita akan langsung menghubungi Kanit Reskrim Polsek Mandoga, Ibtu Andri Irwanto. Baik, selamat pagi Pak Ibtu Andri. Pagi Mbak Mala. Ya, Pak Kanit, kita ingin ketahui bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa kebakaran ini. Apakah penyebabnya sudah diketahui saat ini? Baik, dapat kami jelaskan bahwa terkait penyebab kebakaran sampai saat ini masih kami dalam proses penyelidikan yang mendalam, mengingat ada beberapa keterangan dari pemilik rumah dan video yang sempat beredar. Kami masih mendalami dalam proses penyelidikan dengan dibantu dari unit identifikasi Polresta Kendari. Baik, Pak Kanit, sebenarnya dari temuan polisi dari TKP, apa saja yang sudah ditemukan di sana? Baik, di TKP sendiri kami telah menginterogasi beberapa orang yang menjadi saksi, diantaranya pemilik rumah dan orang yang kebetulan berada pada saat kejadian kebakaran, di mana memang ada beberapa keterangan dari saksi-saksi yang mendiami rumah tersebut, di mana meteran listrik yang ada di rumah saat terjadinya kebakaran itu sering jatuh atau sering kelebihan daya, begitu. Demikian. Namun hal tersebut masih kami mendalami hingga suatu nantinya kami akan mengumpulkan keterangan alat bukti untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kebakaran sesungguhnya. Iya, Pak Kanit, keempat balita ini berada di dalam rumah tanpa ada ibunya atau orang tuanya. Apakah kondisi rumah juga terkunci, Pak Kanit? Baik, dapat kami jelaskan bahwa sesaat sebelum kejadian, sebelum ibu kandung mereka berangkat bekerja di salah satu tempat penjualan gerai handphone, ibunya berinisiatif untuk mencari makanan di luar. Tentunya pada saat itu untuk mengamankan anak-anak balitanya di dalam, tentunya pintu tertutup rapat dan dikunci untuk kemudian ibunya mencari makanan. Namun kembalinya dari mencari makanan, ya rumah sudah dalam kondisi terbakar. Demikian. Oke, ini pergi untuk keluar makan, berarti waktu orang tuanya meninggalkan anak di dalam rumah tanpa pengawasan, waktunya tidak begitu lama begitu, Pak? Baik, terkait masalah waktunya, jadi menurut keterangan dari ibu korban sendiri bahwa sekira pukul 11.30 siang, ibunya keluar bersama seorang teman prianya, dan sekembalinya dari mencari makanan itu sekira pukul 14.15 siang. Demikian. Ya, Pak Kanit, apakah saat ibu balita ini meninggalkan rumah, adakah kompor yang dinyalakan mungkin dari pengakuan ibu korban, atau mungkin anak-anak ini terindikasi menyalakan sesuatu di dalam rumah, Pak, atau hanya pengaruh korsleting listrik? Baik, terkait hal tersebut semuanya belum dapat kami pastikan penyebab kebakaran. Namun untuk dugaan-dugaan terkait anak-anak yang bermain korek seperti video yang sudah beredar sebelumnya, dapat kami sampaikan di sini bahwa memang beberapa hari sebelum kejadian pernah salah satu dari anak korban ini sempat bermain korek hingga membakar sebagian horden yang berada di rumah. Sejak kejadian tersebut, orang tua dari anak-anak ini lebih mawas diri, menghindari dari
keberadaan korek yang ada di rumah, kompor yang menyala pada saat meninggalkan anak-anak. Jadi kemungkinan ada sugesti dari si anak yang saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Namun hal itu menjadi pertimbangan kami dalam proses penyelidikan, menjadi bahan masukan bagi kami juga, apakah hal tersebut bisa atau dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran, masih kami dalami semuanya. Demikian, Pak. Baik, Pak Kanit, bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini masih dirawat? Apakah memang terakhir kami mendapatkan info kondisinya dalam kritis begitu? Apakah sudah ada kabar yang lebih baik dari itu, Pak? Sudah membaik atau seperti apa? Baik, hasil koordinasi dengan pihak dokter yang menangani, progres perkembangan dari anak yang saat ini masih mendapat perawatan cukup baik. Ya, mudah-mudahan kami harapkan terus berkembang dengan baik hingga berangsur pulih. Harapan kami seperti itu. Kami juga mohon doanya. Dengan luka bakar yang mencapai 60% tentunya tidak mudah, namun kami sangat-sangat berharap bantuan doa dari seluruh masyarakat bisa membantu proses pemulihan dari anak tersebut. Iya, Pak Kanit, kalau dari status ibu pelaku ini apakah bisa dimasukkan unsur kelalaian? Baik, terkait masalah, ya, terkait dari unsur-unsur kelalaian yang dilakukan oleh orang tua, kami belum sampai ke tahap itu. Kami masih fokus ke penyebab kejadian kebakaran tersebut. Dan untuk apakah ada unsur kelalaian atau tidak, kemungkinan kedepannya kami akan berkoordinasi dengan satuan unsur pimpinan tingkat atas, dalam hal ini Satreskrim Polresta Kendari, untuk mendalami terkait hal-hal tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ini masih dalam pengembangan, begitu ya, masih dicari penyebab pastinya. Tapi kalau misalnya bisa dijerat begitu, pasal apa yang akan dijerat terhadap ibu korban? Baik, Mbak Resa, kalau terkait dengan kelalaian orang tua, kami berbicara secara umum. Kemungkinan untuk penerapan sendiri ada di pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Baik, terima kasih. Itu Andri Irwanto, Kanit Reskrim Polsek Mandonga, atas informasinya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali, Pak Kanit. Terima kasih, Mbak Lala, Mas Resa. Selamat pagi.